Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana Ia telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini saya berkesempatan untuk menuntaskan tugas mata kuliah Tafsir Tarbawi, yaitu pada materi ayat ke-12, tepatnya pada surat Ali Imran ayat 104 dan 110. Salawat beriringkan salam buat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berlafazkan doa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Nama saya Muhammad Afdal dengan NIM 2114050017. Saya akan mencoba menjelaskan tafsir dari surat Ali Imran ayat 104 dan 110. Yang pada langkah pertama saya akan membacakan surat Ali Imran pada ayat 104, dan nanti selanjutnya akan dibacakan langsung pada ayat 110. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatin yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Shadaqallahul azim. Itulah tadi pembacaan surat Ali Imran ayat 104 dan 110. Selanjutnya saya akan menerjemahkan perkata dari ayat 104. Wal takum, dan jadikanlah atau hendaklah ada, minkum, di antara kalian, ummatun, umat, yad'una, mereka menyeru, ilal khairi, kepada kebaikan, wa ya'muruna, mereka dan kamu menyuruh, bil ma'rufi, dengan kebaikan, wa yanhauna, dan mereka mencegah, anil munkari, dari yang mungkar, wa ulaika, dan mereka itulah, humul muflihun, orang-orang yang beruntung. Selanjutnya ayat 110. Kuntum, kalian adalah khaira ummatin, sebaik-baik umat, ukhrijat, dikeluarkan atau dilahirkan, linnasi, bagi manusia, ta'muruna, kalian menyuruh, bil ma'rufi, dengan atau kepada kebaikan, wa tanhauna, dan kalian, anil munkari, mencegah dari kemungkaran, wa tu'minuna, dan kalian beriman, billahi, kepada Allah, walau amana, dan sekiranya beriman, ahlul kitabi, ahli kitab, lakana, tentulah itu, khairan, lebih baik, lahum, bagi mereka, minhumul mu'minuna, di antara mereka orang-orang yang beriman, wa aktsaruhum, dan kebanyakan mereka, al-fasiquna, orang-orang yang fasik.
Itulah terjemahan perkata dari ayat 104 dan 110 surat Ali Imran. Selanjutnya saya akan menjelaskan tafsir dari kedua ayat tersebut. Pada ayat 104 menjelaskan bahwa ada pada ayat 104 menjelaskan bahwa Allah berbicara tentang dakwah atau pendidikan. Karena dakwah itu juga merupakan pendidikan atau sebaliknya. Secara hakikat, dakwah atau pendidikan itu adalah suatu kegiatan yang mengajak atau mendidik seseorang dari yang belum tahu menjadi tahu, atau mengajak seseorang dari lembah yang hina ke puncak yang mulia, dari yang buruk ke yang baik. Jadi di dalam ayat ini ditegaskan bahwa hendaklah ada dari kamu, maksudnya dari umat Islam, hendaklah ada dan memang harus ada yang menjadi hukumnya fardu kifayah, yang mana seorang atau satu orang saja sudah ada melakukannya, maka yang lain tidak perlu lagi melakukannya. Pada ayat ini mengatakan, dan hendaklah ada dari kamu itu segolongan umat atau suatu umat, yang mana mereka menyeru kepada kebaikan dan mencegah kepada hal yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Mengajak kepada yang ma'ruf ini juga dilakukan dengan cara yang baik, dan begitu juga dengan mencegah, maka dilakukan dengan cara yang baik pula, sehingga orang yang melakukan hal-hal seperti itu ia akan termasuk kepada orang yang beriman dan orang-orang yang beruntung. Jadi keberuntungan itu menjadi milik mereka. Ketika mereka menjadi umat yang khusus seperti tadi, yang pekerjaannya adalah orang yang mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Hal ini seperti yang kita kenal sekarang adalah para ulama. Pada ayat 110 menjelaskan bahwa umat Islam adalah umat yang terbaik, yang mana alasan kenapa umat Islam bisa disebut dengan umat yang baik, umat yang terbaik, karena jika menyuruh atau mengajak orang mengerjakan yang ma'ruf dan mencegah orang yang berbuat kemungkaran. Jadi berjalanlah dalam kehidupan amar ma'ruf nahi mungkar. Umat Islam bertugas atau sebagian dari umat ini bertugas mendidik, mengajak orang lain kepada kebaikan. Inilah yang disebut dengan dakwah. Bukan hanya mengajak ke arah yang baik, tetapi juga mencegah dari yang mungkar, atau menghalangi seseorang untuk tidak berbuat kejahatan. Orang yang berdakwah itu bukan hanya mengajak atau mengenalkan orang kepada hal-hal yang baik saja, tapi juga memberitahu bahwa ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Inilah amar ma'ruf nahi munkar. Dan terakhir, yang juga mengajak orang untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, dan sekiranya telah beriman ahli kitab, tentulah itu baik bagi mereka. Ahli kitab ini maksudnya adalah ajaran atau orang-orang yang beriman kepada Allah atau agama-agama yang diturunkan sebelum agama Islam datang. Dan yang terkenal di sini ialah orang Yahudi dan orang Nasrani. Dan sekiranya jika ahli kitab ini beriman, maka lebih baik bagi mereka. Jadi ahli kitab itu jika dia beriman atau tidak masuk, atau dia masuk Islam, karena agama Islam ini merupakan agama yang menyempurnakan agama-agama yang sebelumnya. Sungguh lebih baik bagi ahli kitab itu masuk ke dalam Islam atau beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara dari mereka ada orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang Yahudi, Nasrani, dan agama-agama langit itu ada yang kemudian menjadi orang-orang yang beriman, dan kebanyakan mereka menjadi orang-orang yang fasik. Mereka tahu akan kewajiban beriman, tapi mereka tidak melakukannya. Dari penjelasan yang tadi dapat kita petik kesimpulan dari pendidikan apa saja yang dapat kita tangkap
dari penjelasan tafsir tadi. Yang pertama yaitu ayat ini berisikan tentang kewajiban mendidik atau kewajiban berdakwah. Jadi di sini dijelaskan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kesimpulan pendidikan atau pelajaran apa saja yang dapat kita terapkan dalam dunia pendidikan dari tafsir surat Ali Imran ayat 104 dan 110. Yang pertama yaitu ayat ini berisikan tentang kewajiban mendidik atau kewajiban berdakwah. Kewajiban mendidik ini misalnya dapat kita lihat pada lingkungan sekolah, yaitu interaksi antara guru dan murid. Itu merupakan suatu proses pendidikan. Jadi ayat ini menyuruh umat muslim untuk melakukan pendidikan seperti yang dilakukan sekolah-sekolah pada saat sekarang ini. Jadi di sini dijelaskan mesti adanya orang-orang yang mengajar atau guru, dan bukan hanya orang-orang yang mengajar. Pendidikan itu harus ada juga murid-muridnya. Jadi tidak semua orang mengajar dan juga tidak semua orang menjadi murid. Ada guru dan ada murid. Dan karena inilah adanya guru ini merupakan kewajiban fardu kifayah atau kewajiban yang dilakukan seseorang atau satu orang, dan orang lain yang tidak mengerjakannya sudah terpenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya. Jadi tidak perlu lagi untuk mengerjakannya jika ada orang mengerjakan kewajiban atau fardu kifayah ini, seperti guru tadi. Jika tidak ada pendidikan di kalangan kaum muslimin atau kewajiban fardu kifayah ini tidak dilakukan, maka berdosalah seluruh kaum muslim tersebut. Jadi walaupun cuma satu orang, maka itu sudah terpenuhi kewajiban kaum muslimin yang lain. Yang kedua, tugas pendidik itu adalah amar ma'ruf nahi munkar. Guru bertugas untuk menyampaikan pendidikan yang mengajak ke arah yang baik dan menjadikan orang yang dididiknya itu menjadi orang yang baik. Dan juga guru itu mencegah peserta didiknya untuk tidak mengerjakan suatu perbuatan yang mungkar atau perbuatan yang jahat atau perbuatan yang tercela. Guru itu bukan hanya menyampaikannya saja, tetapi memastikan peserta didiknya melakukan hal-hal tersebut. Jadi guru itu bertugas bukan hanya menerangkan materi pelajaran saja, seperti materi tentang macam-macam perbuatan baik atau macam-macam perbuatan tercela, tapi guru mempraktikkan atau memastikan peserta didiknya melakukan atau mengimplementasi apa yang diajarkan oleh guru. Yang terakhir yaitu pendidikan merupakan syarat untuk menjadi orang yang menang atau orang yang unggul. Pendidikan amar ma'ruf di sini, amar ma'ruf nahi munkar ini yang menjadikan orang menjadi unggul, mencegah dari perbuatan yang mungkar dan mengajak kepada perbuatan yang baik. Hal itu merupakan suatu kewajiban dan juga suatu perbuatan yang membuat orang menjadi unggul atau menang dalam kehidupan. Sehingga inilah alasan kenapa umat Islam menjadi umat yang terbaik, yaitu umat Islam mengerjakan bahwasanya kita harus menerapkan amar ma'ruf nahi munkar, mengajak orang kepada kebaikan dan mencegah orang dari perbuatan yang munkar. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan mengenai tafsir surat Ali Imran ayat 104 dan 110. Dan juga saya telah menyampaikan kesimpulan pendidikan atau pendidikan apa saja yang didapatkan dalam kedua ayat tersebut. Kalau ada, mungkin itu saja dari saya. Kalau ada salah dan janggalnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.